Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, selamat datang di channel Guru Pembelajar. Kita akan lanjutkan pelajaran kita di materi ke-20, yaitu function di JavaScript part 2 ya, karena masih nyambung dari pembahasan sebelumnya, masih di function. Baik, kita langsung ke kode. Sebentar, siapkan dulu ininya, konsolnya. Kita save, kosong ya. Baik, kita akan sharing tentang callback function ya, tentang callback function dan for each. Oke, apa itu callback function? Contoh aja, langsung aja contoh ya. Misalkan fungsi Q misalkan. Di sini kita pakai arrow function. Di sini callback misalkan. Kita kasih arrow function. Kemudian di sini kita bikin variabel nilai, kemudian kita panggil callback-nya dengan nilai. Kemudian di bawah sini kita akan menjalankan menginvoke fungsi ini ya, menjalankan fungsiku ya, seperti ini. Dalamnya adalah function. Ini nilai seperti ini. Kemudian console.log value ya, nilai Oke, kita save. Nah, seperti ini ya. Jadi kita pertama mendefinisikan sebuah arrow function fungsiku, kemudian parameternya adalah callback. Kita callback, kemudian arrow function, di sini isi dari fungsiku ya kan, variabel nilai 100, kemudian callback nilai. Kemudian kita invoke atau jalankan fungsiku ini. Jadi sebetulnya fungsiku ini adalah sebuah fungsi biasa ya. Ini kan kalau saya cut tadi ya. Jadi fungsiku ini adalah sebuah fungsi biasa yang di dalamnya dia menerima sebuah function. Nah, ini ya. Jadi di dalamnya dia menerima sebuah function. Nah, ini namanya callback ya. Callback itu adalah sebuah function yang menjadi sebuah parameter atau argumen di fungsi yang lain, seperti ya fungsi normal tapi function normal, tapi dia bisa menjadi sebuah parameter di dalam sebuah fungsi yang lain, begitu ya. Jadi ini kan sebuah function ya, fungsiku ini kan sebuah function. Nah, di dalam fungsiku ini ternyata dia ada sebuah sebuah function lagi. Nah, sebuah function ini akan masuk ke dalam callback, ke dalam ini. Kemudian callback-nya ini akan dijalanin ya, dengan mengisi nilai ini menjadi nilai 100 ya enggak. Jadi sebetulnya ya kan, paham ya insya Allah teman-teman ya. Fungsiku ini adalah fungsi biasa, kemudian dia menerima sebuah function di dalamnya. Nah, di dalam fungsiku ini ternyata dia menerima parameter yang berupa sebuah function. Nah, saya namakan di sini callback. Kalau mau lengkap di sini callback function namanya, callback function. Jadi seperti itu ya, itu adalah callback function. Baik, untuk lebih ngerti tentang callback function, kita akan mengambil contoh di bawah sini ya. Kita akan mengambil contoh, misalkan let hobby, misalkan membaca terus menulis olahraga terus membantu orang tua ya. Jadi kita punya ini, sebentar, ini kita kecilin, kemudian di sini kita besarin windownya biar nggak kepotong. Kita punya array hobby ya, kita punya array hobby isinya membaca, menulis, olahraga dan membantu orang tua ya. Di sini kita matiin dulu. Kita akan mengenal for each nih. Nah, kemudian bagaimana kita bagaimana kita mengeluarkan isi dari ini? Kalau kemarin kan kita belajar menggunakan for ya, mengeluarkan isi dari elemen array menggunakan for, menggunakan perulangan. Tapi kita di sini bisa menggunakan for each ya. Kita bisa menggunakan for each. Contoh misalkan hobby for each seperti ini. Nah, for each ini bisa menerima sebuah callback function, tuh kan tulisannya callback function. Jadi dia bisa menerima fungsi yang lain menjadi sebuah parameter. Jadi for each ini kan sebuah fungsi, dia bisa menerima parameter kan. Nah, parameter di dalam for each ini bisa berupa callback function ya, bisa berupa callback function, atau bisa juga seperti ini. Misalkan kita gunakan ini console.log
Coba. Kita save. Nah, jadi for each ini adalah untuk mengiterasi ya, perform the specific action for each element in array. Jadi dia mengiterasi berapa banyak array-nya di dalam sini, dia akan melakukan kode di dalam sini sesuai dengan iterasi di dalam array ya. Jadi dia akan melakukan yang ada di dalam for each ini sesuai dengan berapa banyak elemen array-nya, seperti itu ya. Itu adalah fungsi for each. Nah, for each ini ternyata kita bisa kasih parameter di sini. Misalkan parameternya ini kan hobi ya. Item hobi misalkan. Seperti ini ya. Kemudian kita taruh di sini item hobi. Nah, seperti ini. Kita save. Tuh kan, keluar kan, membaca, menulis, olahraga, membantu orang tua. Cepat sekali ya pakai metode atau function for each ini ya. Jadi kita bisa mengiterasi isi dari elemen array ini dengan sangat mudah. Dengan cuma beberapa baris kode, kita bisa mengiterasi atau mengambil isi dari elemen array kita dengan sangat cepat. Oke, seperti ini ya. Nah, kemudian dia punya parameter yang kedua. Ini namanya boleh apa aja ya. Misalkan urutan. Seperti ini. Jadi parameter kedua adalah urutannya. Misalkan di depan sini kita kasih urutan, item hobi, urutan ya, save. Seperti itu, 0, 1, 2, 3, kemudian membaca, menulis, olahraga, membantu orang tua. Oke, seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat di sini kan, for each ini adalah sebuah function ya. Sebuah function kan. Nah, di dalam function ini ada function lagi kan, ini callback namanya ya, callback function. Nah, callback function ini bisa kita definisikan di atas sini, const misalkan output hobi gitu ya, sama dengan arrow function ini item hobi, urutan ya kan, seperti ini. Sama aja kayak tadi ya. Kemudian kita mau mengkonsol aja ya, console.log. Kita pakai template string. Kemudian seperti ini urutannya, boleh indeks, boleh urutan. Kemudian kita keluarkan lagi variabelnya item hobi, seperti ini. Kemudian di dalam sini kita panggil callback functionnya ini di dalam sini. Output hobi, seperti ini ya. Kita tutup, ini juga kita tutup, kita save. Tuh ya kan, dia akan keluar nih ya kan, 0 membaca, menulis, olahraga, membantu orang tua. Jadi seperti itu ya konsep dari callback function teman-teman. Jadi callback function itu normal function dan dia dijadikan parameter di function yang lain. Jadi sebetulnya output hobi ini dinamakan sebuah callback function ya enggak, seperti itu. Oke. Jadi kita lihat for each ini adalah untuk mengiterasi sejumlah elemen array-nya, kemudian dia menjalankan output hobi. Output hobi ini apa? Fungsinya adalah untuk ini item hobi, ya kan, sama urutannya di konsol nih. Urutannya keluar 0, 1, 2, 3, stripnya keluar, kemudian item hobinya keluar juga, membaca, menulis, olahraga, membantu orang tua. Seperti itu ya. Mudah sekali ya dengan JavaScript untuk mengeluarkan isi dari array dengan begitu mudahnya menggunakan for each. Kemudian memanfaatkan callback function. Begitu teman-teman. Oke, itu adalah callback function ya, simple. Callback function itu untuk normal function sebagai parameter di function yang lain. Oke. Baik, itu adalah materi tentang callback function. Kemudian kita akan sedikit membahas lagi tentang for each ya, tentang for each dan callback functionnya. Misalkan saya bikin di sini sebuah UL, sebentar, dengan kelas, misalkan kelasnya hobi aja deh. Nah, kita punya UL kelasnya hobi, kita save, ya, kita save, ini save dulu. Kemudian di atas sini ya, kita akan menangkap dia dengan DOM ya. Nanti kita pelajari tentang dokumen objek model ya. Menangkap UL dengan kelas apa tadi? Dengan kelas hobi ya. Menangkap UL dengan kelas hobi. Const UL sama dengan dokumen .query selector. Ini adalah untuk menangkap ini ya, HTML ini, UL ini yang kelasnya hobi. Jadi query selector ini akan mencari, bisa kelas, bisa ID juga sih. Tapi karena ini kita kelas berarti
pakainya titik ya. Seperti pelajaran CSS, ini adalah titik, ini adalah referensinya kelas ya. Seperti ini. Ini akan menangkap elemen ini, UL ini akan ditangkap dengan menggunakan document.querySelector.hobby, kemudian dia disimpankan di dalam constant UL. Oke, seperti ini. Misalkan kita punya hobi. Hobinya tadi aja ya, membaca, menulis, bermain, membantu orang tua. Sip. Oke, membantu orang tua. Biar rapi. Kemudian di bawahnya kita definisikan dulu misalkan template kita dengan backtick. Jadi kita mendefinisikan sebuah variabel yang isinya template HTML, kemudian diisi dengan kosong yang isinya backtick doang. Kemudian di sini kita hobby.forEach. Kita akan melakukan iterasi ke dalam elemen ini, array-nya. Kemudian di dalamnya callback function-nya ya, function seperti ini. Kemudian kita bikin template-nya dulu ya, template HTML plus sama dengan, jadi kita meng-add, yang meng-add ini ya, backtick ini ya, yang kosong tadi, sip. Kemudian di sini kita bikin li yang stylenya sama dengan kita kasih style inline style ya, color misalkan blue seperti ini. Kemudian kita tutup li-nya. Kemudian elemen di dalamnya adalah variabel hobi ya, variabel hobi. Kemudian seperti ini. Kita tutup gini. Ini ya ditutup dulu. Kemudian di sini console.log template ya. Kita lihat dulu hasilnya, save. Nah, seperti ini ya. Jadi dia bisa mengeluarkan HTML tag-nya dan isi dari ininya, apa namanya, elemennya ya. Oke, function. Oh, lupa ya. Oke, ini ke print semua ya. Lupa di sini saya pakai parameternya adalah hobi misalkan. Nah, ya. Membaca, menulis, bermain, membantu orang tua. Oke, baik. Kita akan merubah ini menjadi arrow function. Salah. Baik, kita udah merubah ini menjadi arrow function ya. Sama saja hasilnya. Nah, kemudian kita akan menambahkan ini. Kita akan mengeluarkannya, ini akan tampil di sini ya. Kita akan menampilkannya dengan menggunakan perintah, sebentar kita matiin dulu. Nah, di sini kita akan menggunakan variabel constant ul ini, ul.inner.html. Inner.html ini adalah function ya, function untuk memasukkan sebuah HTML ke dalam tag HTML ya, seperti ini. Ini kita save, kita lihat. Nah, ini ya, jadi kita bisa langsung menulis dengan menggunakan inner HTML ke dalam dokumen kita, dokumen HTML seperti ini ya. Ini kan tadi hobi ya, hobi kita ternyata sudah tercetak semua ke dalam body HTML kita. Membaca, menulis, bermain, membantu orang tua, otomatis ya. Misalkan kita mau tambahin di sini berenang, save. Nah, ini berenangnya keluar juga, tuh kan. Jadi yang pertama kita tadi membuat UL-nya masih kosong ya. Kemudian kita meng-add atau menambahkan UL ya, dengan li ini yang isinya adalah hobi dengan menggunakan for each ya. Oke, itu adalah pelajaran tentang callback function. Sebetulnya callback function ini bisa kita tulis di luar ya, menjadi function tersendiri. Cuma karena materi ini tentang for each ya, for each dan callback, jadi kita fokuskan ke for each saja, callback-nya tadi di materi sebelumnya ya, dengan memisahkan yang parameter ini menjadi function tersendiri, kemudian kita jadikan dia parameter seperti itu yang di materi sebelumnya. Oke, baik, itu aja materi tentang function part 2 ya. Berarti function udah selesai, nanti kita akan beralih ke materi selanjutnya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat materi function part 2 ini. Oke, tetap semangat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.